Halo teman-teman, hari ini aku kembali lagi untuk memberikan dan membahas soal SKB CPNS perawat seperti biasanya. Nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas dan jawab sama-sama ya. Nomor 1, ada soal tentang etika keperawatan. Yang pertama, seorang perawat sedang merawat klien setelah tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Autonomi, B. Berbuat baik, C. Ketaatan, D. Mencegah kematian, E. Kerahasiaan. Adanya komplikasi edem pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang paling tepat adalah prinsip berbuat baik yang gagal dipertahankan. Jadi jawabannya adalah B. Jadi teman-teman harus paham etika keperawatan. Yang pertama ada autonomi, yaitu memberikan kebebasan atau pilihan pada pasien. Yang kedua ada beneficent atau berbuat baik. Kemudian yang ketiga justice, yaitu keadilan. Kemudian ada non-maleficent atau tidak merugikan. Kemudian ada veracity, yaitu kejujuran, memberikan informasi yang sebenarnya pada pasien. Kemudian ada fidelity, ketaatan atau loyalitas. Ada confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian ada accountability, kemudian nilai dan norma masyarakat, dan juga nursing advokasi. Jadi harus diingat dan dihafal. Soal selanjutnya tentang perencanaan keperawatan. Perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Manakah risiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? A. Infeksi, B. Pendarahan, C. Hipertensi kronis, D. Disseminated intravascular coagulation atau kelainan pembekuan darah intravena, E. Gagal ginjal akut. Jawabannya adalah B. Pendarahan, karena plasenta previa pada segmen bawah uterus. Segmen bawah uterus tidak mempunyai struktur otot yang sama seperti kepunyaan uterus, dan bagian ini lebih rentan terjadinya pendarahan. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E bukan risiko spesifik dari plasenta previa. Nomor selanjutnya, Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care. Salah satu tugas Anda adalah melakukan screening kasus AIDS. Hasil menunjukkan 1 orang remaja positif. Tindakan pertama yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Meminta klien untuk menjelaskan hasil tesnya dengan didampingi keluarga. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan. C. Meminta anggota keluarga klien untuk menjelaskan aktivitas klien sebelum tertular. D. Mengkaji riwayat klien dengan fokus pada perilaku yang risiko tinggi. E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tes tersebut. Jawabannya adalah D. Mengkaji riwayat klien dengan terfokus pada perilaku yang berisiko tinggi. Jadi tindakan screening masih bersifat umum, sehingga dalam kasus di atas langkah yang diperlukan adalah mengkaji riwayat klien terkait HIV, terutama dalam perilaku yang berisiko tinggi. Setelah itu baru menyampaikan informasi hasil tes kepada keluarga. Soal selanjutnya adalah tentang tetesan infus. Seorang pasien laki-laki usia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan BAB cair sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan turgor kulit jelek, mata cekung, BAK kuning, tekanan darah 100/70, respiratory rate 20 kali per menit, nadi 20 kali per menit. Pasien direncanakan akan diberikan 5.000 ml cairan dalam 24 jam. Berapakah tetesan per menit cairan yang diberikan pada kasus di atas?
Kita hitung sama-sama ya. Jadi rumusnya untuk tetesan infus itu adalah faktor tetes kali volume cairan per 60 kali lama pemberian. Jadi 20 kali 5000, 20 itu adalah faktor tetes. Berarti dikali dengan 5000 kebutuhan cairan tadi, di per 60 memang udah dirumus yaitu jam kali 24 jam tadi kita akan berikan. Jadi hasilnya adalah 69,44 atau kita bulatkan menjadi 70 tetes per menit. Soal selanjutnya tentang diagnosa keperawatan. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan CKD. Hasil pekajian nampak udem facialis, udem ekstremitas. JVP-nya 5 plus 4 cm H2O, nampak pucat dan lelah. Laboratoriumnya ureum 75,30 mg per dl. Keluarga mengatakan awalnya pasien hanya mengeluh kaki kanan tidak dapat digerakkan, namun saat di RS pasien diharuskan untuk cuci darah, dan pasien dirawat HT dan DM sejak 10 tahun lalu. Hasil TTV tekanan darah 160/80, nadi 112, suhu 36, dan pernapasan 20 kali per menit. Diagnosa keperawatan utama adalah A. Kelebihan volume cairan dan elektrolit, B. Kekurangan volume cairan, C. Kekurangan nutrisi, D. Kelelahan, E. Gangguan mobilitas fisik. Jawabannya adalah A. Kelebihan volume cairan dan elektrolit. Di sini kita lihat ada ureum meningkat, kreatinin meningkat, albumin menurun, dan adanya udem ekstremitas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kelebihan volume cairan dan elektrolit. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena kita akan ada video-video selanjutnya.